Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketiga di triwulan ini kita belajar tentang pertentangan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 5 bagian. Ini per hari berdasarkan pelajaran hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Dan untuk memahami secara sistematis pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, maka saya membagi dari setiap hari itu menjadi 3 bagian yang sama. Yang pertama berhubungan dengan peristiwa, yaitu apa yang Yesus lakukan. Kemudian yang kedua, tuduhan dari orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita dapatkan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pelajaran hari Minggu, Markus pasal 2 ayat 1-12. Peristiwa apa yang kita dapatkan? Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan pada waktu itu, Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Pernyataan inilah yang membuat tuduhan dari orang-orang Farisi, Yesus menghujat Allah. Karena memang hanya kuasa dari Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Tapi Yesus melakukan hal itu. Nah, mereka tidak melihat bahwa Yesus bisa membaca hati orang-orang Farisi ketika mereka menyatakan mereka menghujat Allah, Yesus menghujat Allah. Artinya dari sini harusnya mereka tahu bahwa Yesus adalah utusan sorga, anak Allah. Tapi hati mereka dibutakan. Itulah sebabnya, maka ketika Yesus berbuat baik untuk menyembuhkan orang lumpuh, mereka tidak suka. Pelajaran yang kita dapatkan adalah Yesus memiliki belas kasihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di pelajaran hari Senin, Markus pasal 2 ayat 13-22. Peristiwa yang terjadi, Yesus memanggil Lewi, Matius Lewi untuk menjadi muridnya. Kemudian Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Yang ketiga soal berpuasa. Tuduhan apa yang diberikan kepada Yesus? Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ya, karena pemungut cukai itu dianggap sebagai orang berdosa. Kita tahu latar belakangnya di sana. Kemudian tuduhan yang kedua, murid-murid Yesus tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes Pembaptis, murid-murid orang Farisi, mereka berpuasa. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan? Keselamatan jiwa itu lebih penting daripada adat istiadat. Jadi Yesus menekankan kepada keselamatan jiwa daripada adat istiadat yang lebih menekankan kepada hal formalitas. Itu yang kita dapatkan di pelajaran hari Senin. Kemudian hari Selasa, Markus 2 ayat 23-28 dan Markus 3 ayat 1-6. Ini dua cerita. Peristiwa yang pertama adalah murid-murid Yesus makan gandum pada hari Sabat. Kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tuduhan apa yang diberikan kepada Yesus? Yesus dianggap melanggar hari Sabat. Pelajaran yang kita dapatkan, Yesus menyatakan bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian yang kedua, hari Sabat itu menyatakan bahwa Tuhan adalah kasih ketika kita dapat berbuat baik kepada orang lain. Ini pelajaran hari Selasa. Kemudian pelajaran hari Rabu dan hari Kamis itu sebenarnya satu cerita, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu kisah selang-seling. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sandwich story. Nah, sandwich itu adalah roti isi. Jadi ada roti, ada isi, dan ada roti lagi. Nah, seperti itulah Markus pasal 3 ayat 20-35. Itu cerita pertama, kemudian dimasuki cerita kedua, dan ditutup dengan cerita pertama lagi. Nah, kita lihat di pelajaran hari Rabu dan hari Kamis itu sama peristiwanya di sebuah rumah. Ketika Yesus sedang makan, banyak orang-orang yang datang untuk mendengarkan Yesus, meminta kesembuhan, seperti itu. Kemudian di pelajaran hari Rabu, ahli-ahli Taurat menuduh Yesus. Nah, ini tuduhannya adalah Yesus kerasukan roh jahat. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Ketika itu Yesus mengatakan menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Karena mereka menolak Yesus, maka mereka menolak pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Kemudian di hari Kamis, peristiwanya sama di sebuah rumah tadi, tapi sekarang tuduhannya adalah oleh keluarga Yesus sendiri yang ingin mengambil Yesus pada saat itu dan menyatakan bahwa Yesus tidak waras. Ya, karena mungkin Yesus dianggap terlalu over dalam pelayanan sehingga membahayakan dirinya dari tuduhan-tuduhan orang, bahkan sampai tidak makan. Nah, seperti itu. Nah, pelajaran yang didapatkan adalah saudara-saudaraku, ibuku adalah mereka yang menuruti kehendak Bapa. Jadi Yesus menekankan kepada siapa yang menjadi saudaraku itu adalah yang menuruti kehendak Bapa. Karena dalam hal ini keluarga Yesus saat itu tidak sejalan dengan Yesus. Nah, inilah gambaran pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini ketika kita bisa bagi 5.
Kemudian kita bagi 3 menurut peristiwa, terus apa yang Yesus lakukan, tuduhan, dan pelajaran yang kita dapatkan. Kita bisa kembangkan di kelas kita masing-masing di hari Sabat besok. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.